Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di tafsir masih surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad sungguh aflaha telah beruntung man siapa saja tazakka yang menyucikan dirinya. Sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan dirinya. Wadzakara isma rabbih dan dia ingat nama Tuhannya. Fasalla maka kemudian dia sholat. Bal bahkan tu'siruna kamu orang kafir lebih mementingkan al-hayatad dunya kehidupan dunia. Wal akhiratu padahal akhirat itu khairun lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Inna sesungguhnya hada ini lafi sungguh berada di dalam as-suhufil ula kitab-kitab terdahulu. Suhufi yaitu di dalam kitab-kitab lembaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19. Panjenengan lihat di tafsirnya, tafsir Ibnu Katsirnya. Ya. Itu penjelasan pada kalimat wa qala qala Ibnu Abbas. Demikian juga Ibnu Abbas berkata, yaitu dia menafsirkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemarin kan telah disinggung bahwa riwayat dari Jabir bin Abdullah dari Nabi tatkala yaitu Rasulullah membaca firman Allah qad aflaha man tazakka, lantas kemudian Rasulullah bersabda yaitu siapa saja yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan juga menolak semua sekutu-sekutu tandingan-tandingan untuk Allah. Dan dia bersaksi sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, yaitu Rasulullah. Dan kemudian dia ingat kepada nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Berkata Rasulullah, maksudnya adalah as-sholawatul khoms, yaitu sholat 5 waktu. Menjaganya, memeliharanya, dan memperhatikan, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Kemarin sampai itu kalau tidak salah. Sampai kalimat itu, sing jenengan buka link di link tafsir Ibnu Katsirnya. Sekarang yaitu diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Amr bin Abdul Hamid, yaitu Al-Amali. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Abu Khaldah. Berarti dari Abu Khaldah. Kalau berkata Abu Khaldah berkata, Dahaltu ngala Abi Aliyah, aku pernah masuk ke rumahnya Abu Aliyah. Abu Khaldah pernah berkunjung ke rumahnya Abu Aliyah. Faqala li, lantas kemudian Abu Aliyah berkata kepada Abu Khaldah,
Abu Aliyah kemudian berkata kepada Abu Khaldah, "Idza khadauta khaddan ilal langit famurra." Kata Abu Aliyah kepada Abu Khaldah, besok tatkala engkau hendak pergi menuju sholat id. Kalimatnya seperti itu. Kata Abu Aliyah kepada Abu Khaldah, besok hari, kalau kamu hendak pergi menuju sholat id, yaitu hendaklah engkau mampir ke rumahku. Kata Abu Aliyah kepada Abu Khaldah. Lantas kemudian qala menjawab, yaitu Abu Khaldah, "Nah, insyaallah ya, besok insyaallah aku akan mampir." Lantas kemudian qala berkata, yaitu Abu Khaldah, "Wa marartu," kemudian esok harinya kemudian aku mampir. Lantas begitu sebelum dia mengerjakan sholat id, lantas kemudian dia yaitu mampir di rumahnya Abu Aliyah. Begitu kemudian dia mampir masuk di rumahnya Abu Aliyah, lantas Abu Aliyah berkata, "Hal ta'amta syai'a?" Apakah kamu telah makan sesuatu? Karena kita tahu kalau seandainya sholat Idul Fitri disunnahkan makan terlebih dahulu, dan pada saat itu adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, sehingga oleh Abu Aliyah ditawani Abu Khaldah, "Sampean kan rumah wis dahar nopo dereng?" Cara bahasane kayak gue. Lantas Abu Khaldah menjawab, "Qultu na'am, ya, aku telah makan di rumah." Kata Abu Khaldah. Lantas berikutnya adalah qala berkata itu Abu Aliyah, "Kalau seandainya kamu sudah makan, afattu ala nafsika minal ma', aku akan sediakan untukmu air minum. Nek sampean wis madang, nek sampean wis dahar, wis terjutna banyu baya." Cara bahasanya dewek seperti itu. Lantas kemudian qultu, aku berkata, yaitu Abu Khaldah, "Na'am, ya, silakan." Gitu. Yaitu terima kasih. Lantas kemudian oleh Abu Aliyah diambilkan air minum. Begitu kemudian mereka sedang duduk berdua, Abu Khaldah kemudian minum, lantas kemudian berkata, yaitu Abu Aliyah, fa'ahbirni ma fa'alta bizakatika." Beritahu kepadaku apa yang telah engkau lakukan terhadap zakatmu itu. Kalimatnya seperti itu. Kata Abu Aliyah kepada Abu Khaldah, beritahu kepadaku terkait masalah pelaksanaan zakat fitrahmu. Apa yang kemudian engkau lakukan dengan zakat fitrahmu itu? Karena kita tahu pembayaran zakat fitrah diantaranya adalah yang paling afdal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan diawali semenjak masuk di bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai wis ulih bayar, yaitu zakat fitrah. Tapi yang paling afdol nek harap mangkat sholat id, itu yang paling afdol. Makanya biasanya panitia-panitia zakat di masjid-masjid malam Idul Fitri biasanya mereka menampung zakat. Pendistribusinya malam-malam atau pagi-pagi. Nah, lantas kata Abu Khaldah, wa ka'annaka qultu qad wajahtuha. Wahai Abu Aliyah, ya, aku telah menunaikan zakat fitrah. Kata Abu Aliyah, kata kemudian Abu Khaldah, aku wis bayar zakat fitrah. Seperti itu. Lantas kemudian qala berkata, yaitu Abu Aliyah. Kata Abu Aliyah kemudian dia berkata, "Innama aradtuka dihaba." Aku memberi nasihat kepadamu karena aku menghendaki kamu mengetahui terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, kemudian dia membaca firman Allah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Kalau diartikan kan, sungguh telah beruntung siapa saja yang membayar zakat menyucikan dirinya. Lantas kemudian dia ingat Tuhannya, kemudian sholat. Mulane nang Abu Aliyah bok ngasih dheweke sholat tapi durung bayar zakat. Makanya kemudian diberi nasihat, apakah kamu telah menunaikan zakat? Karena kalimat yaitu qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung siapa saja yang menyucikan dirinya. Maksudnya di sini adalah menyucikan diri di sini diantaranya adalah menunaikan zakat.
Makanya kalau seandainya kita lihat literatur dalam hukum fikih Islam, tidak sah hukum seseorang dipandang dia sholatnya ketika dia tidak membayar zakat. Begitu juga dengan zakat. Zakat juga tidak sah kalau dia tidak sholat. Sebagaimana dipandang dalam ulama fikih seperti itu. Ana wong sholat tapi ora zakat, ora sah. Atau sebaliknya, ana wong sholat, ana wong zakat tapi ora sholat. Sing ora sah mending ora zakat ora sholat. Ya sama nih. Kenapa? Waduh, itu seperti itu. Ya, cuma permasalahan gini, kalau dia memang, karena gini, kalau dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia termasuk orang yang menerima zakat. Kalau dia memang tidak mampu membayar zakat, berarti ya dia termasuk orang yang menerima zakat. Ya gue, nek Islam ya gue, jangan-jangan gue ngeri, kayak sandenes anak sing bayar zakat, kayak ditengeri, siapa sing orang bayar zakat, berarti dewek kayak termasuk golongan yang menerima zakat. Itu seperti itu. Di antaranya seperti itu. Nah kemudian berikutnya kembali ke sini. Ini kalau dalam riwayat Abu Aliyah. Sementara kalau diriwayatkan yang lain, sementara kemudian berkata kemudian Abu Aliyah setelah kemudian membaca firman Allah ayat tersebut, lantas kemudian dia berkata, Inna ahlal Madinah, sesungguhnya penduduk kota Madinah, la yarawna sedekah, mereka tidak melihat sedekah yang paling utama, yaitu dibandingkan dengan sholat dan juga yaitu memberikan air minum. Penduduk Madinah memandang tidak ada sedekah yang lebih utama, yaitu dibandingkan dengan sholat. Cuma permasalahannya, sholat itu dipandang menjadi sesuatu yang hina jika kemudian dia tidak menunaikan zakat. Maksudnya seperti itu. Tapi seandainya aplikasi zakat ya harus terrealisasi. Karena untuk menentukan hukum sholatnya. Makanya kalau dalam aturan di dalam risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sampai kalau melihat yaitu sejarah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kalau panjenengan lihat kitab sejarah, panjenengan masuk ke bab Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nanti panjenengan masuk di bab tatkala Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad. Di bab itu nanti ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad. Panjenengan mungkin berpikir, apa DWK memang keluar dari agama Islam? Bukan. Permasalahan mereka dianggap murtad dan harus diperangi. Mereka orang yang haji. Mereka adalah orang yang mendirikan sholat. Mereka tidak mau membayar zakat. Karena mereka beranggapan di antaranya zakat itu dibayarkan tatkala Rasulullah masih hidup. Tatkala kemudian Rasulullah meninggal, maka zakat sudah tidak ada lagi. Oleh pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, mereka termasuk kelompok yang diperangi. Lantas kemudian itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Khalifah Khalid bin Abu Walid untuk menjadi panglimanya. Meksiki nang zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wah apa sih diperangi ya? Seperti itu. Itu dipandang seperti itu.